Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nursifa Rizky Andini. Prodi saya Bimbingan Konseling. Saya dari kelompok materi 2. Pada pertemuan kali ini, topik yang ingin kami sampaikan ialah penggunaan tanda baca, penggunaan dan fungsi. Baik, kita langsung saja ke halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya ialah daftar isi. Daftar isi di materi ini ada 16. Untuk materi 1 sampai 8, saya yang menjelaskan. Untuk materi 9 sampai 16 itu teman kelompok saya yaitu Mina Rosiana. Dan selanjutnya bisa kalian lihat yaitu ada macam-macam penggunaan tanda baca serta pengertiannya. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, yang pertama ada pengertian penggunaan tanda baca. Melalui pengertian kita tuh bisa mengerti gitu. Apa sih tanda baca itu? Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, pengertian tanda baca adalah simbol yang nggak ada hubungannya sama suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Contoh, saat kita membaca suatu buku, entah itu buku pelajaran atau buku cerita, pasti selalu saja ada yang namanya tanda baca. Baik, kita langsung saja ke materi kedua. Penggunaan tanda baca titik. Untuk penggunaan tanda baca titik, sebenarnya ada banyak peran. Yang pertama bisa kita lihat ada penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan paling banyak dipahami orang-orang ialah sebagai penanda akhir kalimat. Yang kedua, ada peran dalam penulisan referensi. Dalam penulisan daftar pustaka, tanda titik digunakan setelah nama penulis, judul tulisan yang tidak mengandung tanda seru atau tanda tanya, dan tempat terbit. Yang ketiga ada pemisah angka dan penanda waktu. Jam, menit, dan detik. Tanda titik ini juga bisa digunakan sebagai pemisah angka, jam, menit, dan detik. Ya. Selanjutnya ada materi 3, penggunaan tanda baca koma. Langsung saja materinya ya teman-teman. Yang pertama ada diletakkan di tengah kalimat. Tanda koma biasanya dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. Yang kedua ada perbandingan kalimat. Tanda ini dipakai memisahkan kalimat yang setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Yang ketiga ada memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya dengan catatan jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Yang keempat ada pemisah partikel. Tanda koma dipakai untuk memisahkan partikel dengan inti kalimat. Partikel dalam bahasa Indonesia seperti oh, ya, wah, aduh, dan bentuk lainnya. Yang kelima ada kata penghubung antara kalimat. Kata atau ungkapan tersebut misalnya, oleh karena itu, namun, akan tetapi, maka dari itu, dan meskipun begitu. Yang keenam ada identitas yang ditulis berurutan. Maksud identitas itu ialah penulisan nama dan alamat, bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah yang ditulis secara berurutan harus memakai tanda koma. Selanjutnya, yang ketujuh, ada memisahkan petikan langsung. Kalau menemukan percakapan dalam sebuah cerita, baik cerpen atau novel, tanda koma biasanya dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagiannya yang lain dalam kalimat. Yang kedelapan, ada penulisan daftar pustaka. Pada penyusunan daftar pustaka, tanda koma berfungsi sebagai memisah atau pemisah bagian nama di balik susunannya. Yang kesembilan ada penulisan bilangan. Tanda koma dalam
hal ini dipakai pada angka persepuluhan atau bisa dipakai di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Ya, yang ke-10 ada penulisan gelar. Dalam penulisan gelar akademik, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, marga, atau keluarga. Yang ke-11 ada tidak digunakan untuk pemisahan petikan langsung. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dalam kalimat jika petikan langsung diakhiri dengan tanda tanya atau seru. Baik, selanjutnya ada materi keempat, yaitu penggunaan tanda baca seru. Paling umum, tanda baca seru digunakan untuk kata perintah atau peringatan. Yang pertama ada kalimat perintah. Tanda seru ini dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Yang kedua, menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ketika kalian merasa kaget, terkejut, atau rasa emosi yang kuat, maka wajib menggunakan tanda seru dalam penggunaan kalimatnya. Baik. Selanjutnya ada materi kelima, yaitu penggunaan tanda baca tanya. Yang pertama ada menanyakan sesuatu. Fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Tapi tanda tanya ini tidak digunakan dalam kalimat yang berubah bentuk menjadi penjelas. Yang kedua ada digunakan dalam tanda kurung. Tanda tanya bisa diletakkan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan keabsahannya. Materi keenam yaitu ada penggunaan tanda baca titik koma. Baik, penggunaan tanda baca ini ada dua, yaitu yang pertama, memisahkan bagian kalimat. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang kedua, ada memisahkan kalimat setara. Tanda ini bisa dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang masih setara dalam kalimat majemuk. Untuk materi ketujuh ada penggunaan tanda baca titik dua. Yang pertama ada akhir pernyataan lengkap. Yang kedua ada sesudah kata atau ungkapan. Yang ketiga di antara identitas penerbit. Tanda titik dua biasanya dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Bab dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan subjudul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit buku dalam daftar pustaka. Materi ke-8 ada penggunaan tanda baca elipsis atau titik-titik. Yang pertama ada penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik spasi titik spasi titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Yang kedua ada penunjukan ada bagian naskah yang hilang atau yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai juga untuk menunjukkan kalau sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Untuk materi ke-9, itu teman saya yaitu Mina Rosiana yang menjelaskan.